Ya, para hadirin, nota kesepahaman Kadin Indonesia dengan Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Bapak Dadan Hindayana ini membahas tentang sinergi tugas dan fungsi dalam menunjang program pemenuhan gizi nasional. Terdapat beberapa ruang lingkup yang meliputi mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mensosialisasikan program makan bergizi gratis kepada seluruh anggota Kadin Indonesia. Baik, kita abadikan bersama. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak Anindya Novian Bakri. Assalamualaikum teman-teman. Kita mesti berterima kasih kepada Pak Kepala Profesor Dadan karena di dalam 2 hari beliau datang ke Kadin. Kemarin datang ke kantor Kadin, terima kasih Pak. Dan hari ini datang bersama 2.500 pengurus kami dan teman-teman di asosiasi dan tentunya di provinsi, kabupaten, kota. Teman-teman sekalian, yang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa Pak Dadan ini adalah mungkin badan yang paling kaya. Ya, karena punya 71 triliun tidak cukup ditambah 170 tambah 100 lagi. Jadi total 170 triliun. Tapi tugas beliau tidaklah kecil. Sebelumnya mau bikin 11.000 SPPG, itu dapur tapi dipanggilnya Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi, sekarang menjadi 30.000. Nah, tentu jangan cepat-cepat melompat karena tata kelola mesti rapih ya. Dan juga tentu kita mesti sesuai dengan standar yang berlaku di tangan beliau. Nah, teman-teman kan mengerti bahwa 30.000 itu angka yang banyak. Nah, pertanyaannya Kadin itu mau di mana? Tentu mesti mulai dengan bertahap membuat pilot project dulu. Di sini ada ketua Satgasnya Pak Handoyo untuk melihat kira-kira sebelum 17 Agustus berapa kita bisa bikin jangka panjang, tapi paling tidak jalan dulu. Nah, yang menarik di tempat Pak Profesor Dadan, selain tadi SPPG-nya atau dapurnya yang di ujung, tentu akan membawa manfaat untuk pemberdayaan daerah dari sisi hilirisasinya. Tentu kita bisa membuat cabai, jagung, beras, kacang mete, dan lain-lain, dan juga tidak menutup kemungkinan protein lainnya, misalnya perikanan, telur dan lain-lain. Nah, ini luar biasa komitmen Pak Profesor untuk mengajak kita. Mari kita dengarkan sedikit Pak. Nah, silakan karena ini benar-benar satu yang menjadi fokus teman-teman dan menjadi ketertarikan. Izin Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Koperasi, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Bapak Arsyad, kemudian Bapak Ical, Pak Handoyo, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi panjang umur seperti disampaikan Pak Menteri Kesehatan tadi dan juga sehat, sehingga bisa berkumpul bersama di acara ini. Izinkan saya menyampaikan penjelasan terkait makan bergizi gratis yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden sebagai langkah strategik menyiapkan SDM Indonesia untuk generasi emas 2045. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa penduduk Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai detik ini. Jadi kalau ingat lagu Roma Irama 135 juta, ada yang tahu diciptakan tahun berapa? Itu diciptakan tahun 76. Jadi hanya dalam waktu 42 tahun doubling dari 135 menjadi 280. Dan penduduk Indonesia belum stop, masih akan tumbuh menjadi 324 juta di tahun 2045. Masih akan tumbuh 42 juta dari sekarang. Dan perlu diketahui sumber pertumbuhan dari mana. Itu ya. Dari mana pertumbuhan itu? Ternyata itu lahir dari keluarga yang dalam kategori miskin dan rentan miskin, di mana anggota keluarganya rata-rata 4,78.
Artinya kalau ada 100 orang keluarga miskin, maka 78 keluarga anaknya 3, kemudian 22 keluarga anaknya 2. Kalau kelas atas yang rata-rata hadir di sini, itu anggota keluarganya hanya 2,84. Itu artinya kalau ada 84 keluarga kelas atas, itu anaknya hanya 1, 16 keluarga anaknya 0. Jadi untuk 2045 penduduk Indonesia tidak akan bertambah banyak dari keluarga kelas atas dan juga kelas menengah, tapi dari keluarga miskin dan rentan miskin. Yang kalau kita lihat komposisi di lapangan, 60% anak-anak tersebut sampai sekarang tidak pernah mendapatkan menu gizi seimbang. Dan 60% tersebut juga adalah mereka yang tidak pernah minum susu, kecuali susu ibunya. Kenapa? Karena tidak mampu beli susu. Oleh sebab itu program ini akan mencapai target 82,9 juta, yaitu menyangkut ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kemudian anak PAUD, sampai SMA. Nah, kenapa harus diberi makan? Karena mereka-mereka yang sekarang masih dalam kandungan, mereka-mereka yang sekarang masih anak balita, mereka-mereka yang sekarang ada di SD, mereka-mereka yang sekarang ada di SMP, di SMA, itu 20 tahun kemudian adalah tenaga kerja produktif. Nah, kalau kita tidak intervensi, mereka akan menjadi tenaga kerja produktif dengan kualitas yang rendah. Kenapa? Karena secara fisik tidak tumbuh optimal, secara kecerdasan karena stunting, kemudian agak sedikit loading lama. Jadi kita berharap generasi kita adalah generasi yang cerdas dan juga tumbuh kuat. Jadi kita bersyukur misalnya kesebelasan PSSI sekarang itu bisa kuat dan sekarang ada harapan lolos ke Piala Dunia. Kenapa? Karena 17 orang pemainnya adalah produk makanan bergizi di Belanda. Bukan orang Indonesia asli, ya, artinya yang lahir dari desa-desa. Ya, kenapa? Karena mereka tidak bisa main 90 menit penuh. Bagus di 45 menit, 45 kedua pasti kebobolan 8 gol. Nah, sekarang alhamdulillah ada produk makan bergizi gratis di Belanda. Makanya 17 pemainnya adalah produk makan bergizi di Belanda, tapi belum mampu mengalahkan kesebelasan Jepang yang sudah 100 tahun menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Jadi orang Jepang itu selain cerdas, karena IQ-nya rata-rata tertinggi di dunia, juga tubuhnya kuat sehingga bisa berlari, main 90 menit, bahkan mungkin 120 menit pun mampu. Jadi untuk olahraga pun butuh kecerdasan dan juga butuh fisik yang kuat. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Kadin? 82,9 juta itu adalah new emerging market. Itu market yang tidak pernah ada sebelumnya. New emerging market 82,9 juta. Jadi kalau saya Badan Gizi ingin menyelenggarakan makan telur dalam satu hari, maka akan dibutuhkan 82,9 juta telur dalam satu hari ketika program makan bergizi mewajibkan seluruh yang 89 juta itu makan telur. Berapa ton 82,9 juta telur itu? Ada yang tahu nggak? 1 kilo berapa? Ini kan pengusaha semua. 1 kilo 16. Jadi kalau 82,9 juta dibagi 16, itu artinya 5 juta kilogram atau 5 juta ton. Dari mana telur akan kita ambil 5 juta ton sekali makan? Nah, sekarang Indonesia kelebihan telur 200.000 ton, kelebihan ayam 600.000 ton, jadi kita surplus. Kenapa surplus? Karena yang mampu membeli telur dan ayam hanya 30% penduduk Indonesia. Sementara 60% anak-anak Indonesia kekurangan gizi. Jadi sekarang Badan Gizi hadir di tengah-tengah untuk menyerap yang kelebihan dan kemudian mendeliver yang kekurangan. Tapi kalau tidak diimbangi dengan produksi, nanti kita akan collapse dalam satu waktu karena yang kelebihan 200.000 ton itu cepat sekali akan habis. Jadi apa yang bisa diperankan oleh Kadin dalam kaitan ini? Kami membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi.
untuk melayani 82,9 juta, kami akan membangun 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sekarang baru dibangun 726 melayani 2.200.000 dan minggu depan akan bertambah menjadi 1.100 melayani 3 juta. Tetapi Pak Presiden menginginkan 82,9 juta sudah diberikan pelayanan di akhir tahun. Jadi akhirnya kita harus ngebut nih untuk membangun 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ya. Dan ini new emerging market. Kenapa? Karena ini akan ada di desa-desa. Di desa-desa. Satu satuan pelayanan melayani 3.000 penerima manfaat, itu setiap hari membutuhkan 200 kg beras, 350 kg ayam. Kalau 1 kg ayamnya satu, itu artinya butuh 350 ayam sekali masak. Kalau 2 kali masak dalam seminggu, butuh 700 ayam dalam satu desa. Dalam satu desa. Butuh 300 kg sayur. Jadi kita bayangkan, Pak Budi Ari bisa ada koperasi, bisa mengkorporasi, mengorkestra, mengagregator koperasi, meminta kepada para petani penduduk itu menanam sayur hari Senin cesin, hari Selasa kangkung, hari Rabu bayam, hari Kamis timun, hari Jumat terong, yang bisa memenuhi 300 kg untuk satu satuan pelayanan. Jadi ini luar biasa. Jadi tidak mungkin petani sendirian yang menanam, ini harus dalam bentuk kerjasama, diagregasi oleh koperasi, oleh BUMDes, oleh para pengusaha, sehingga petani bisa meningkatkan produktivitas daerahnya. Nah, dengan program seperti ini ada 3 faktor suksesnya pelaksanaan pelayanan makan bergizi, yaitu 1, anggaran. Tadi Pak Ketua sudah menyebutkan berapapun anggarannya yang diminta Badan Gizi pasti dipenuhi oleh Presiden. Kita sudah mendapatkan 71 triliun, ketika minta percepatan, maka sekarang sudah ancang-ancang akan ditambah 100 triliun, jadi 171 triliun. Yang kedua SDM, nah SDM ini sedang kami didik, dan sebentar lagi akan selesai pendidikannya 30.000, jadi bukan isu yang utama, tapi baru akan selesai di akhir Juli, sehingga percepatan bisa dilakukan pada September. Tetapi yang paling penting adalah ketiga, infrastruktur. Nah, infrastruktur inilah yang membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, ya dari mulai kementerian lain, Pemda, TNI, Polri, BIN, Muhammadiyah, NU, HIPMI, kemudian koperasi, Inkud, dan hari ini tentu saja kami mengundang juga keterlibatan dari Kadin. Jadi saya berharap Kadin bisa membangun percepatan infrastruktur kita, karena kita sekarang baru bisa membangun 1.100. Nah, kemudian kami butuh 30.000, jadi kalau Kadin bisa membangun 1.000 gitu, itu akan bagus sekali. Jadi ada 2 peran yang bisa diperankan oleh Kadin. Yang pertama sebagai mitra kita di dalam bangun infrastruktur, yang kedua membina rantai pasok yang sebetulnya kebutuhannya yang sangat besar. Dan Badan Gizi menjelma menjadi 2 fungsi, yaitu menciptakan market baru. Yang kedua adalah menjadi off-taker bagi produk-produk lokal. Jadi apapun yang diproduksi di wilayah akan diserap oleh Badan Gizi Nasional. Jadi oleh sebab itu kami sekali lagi mohon agar para pengurus Kadin dari seluruh Indonesia bisa turut serta mensukseskan program makan bergizi gratis, dan insya Allah dengan keterlibatan dari Kadin di seluruh Indonesia program ini akan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dadan Hindayana dari Badan Gizi Nasional. Kami persilahkan Bapak untuk kembali ke tempat duduk.